Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling terutama sekali, marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mampu kita hitung, tak mampu kita tulis, kecuali hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupanya kita kirimkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh teladan bagi kita, baik kepribadiannya, baik kehidupannya, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tauladan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Kata Allah, sungguh ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik apapun itu, baik perilakunya, sikapnya, dan ibadah yang telah disyariatkan oleh beliau. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang sebuah kemampuan yang dimiliki oleh manusia, potensi yang dimiliki oleh manusia dalam mengelola, dalam mengatur, dalam membuat sebuah aturan yang mana mencapai kepada sesuatu hal yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada sebagai pemimpin, pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi tanggung jawab yang kita emban, baik kepala daerah, kepala negara dan lain sebagainya. Yang pasti adalah pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita. Sebelum Allah menciptakan pemimpin, menciptakan manusia, maka Allah bekali manusia itu terlebih dahulu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ini Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan seorang khalifah. Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi ini, yaitu yang manusia. Wa izkan ketika Tuhan engkau berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menciptakan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Siapa itu? Yaitu Nabi Adam ketika itu sebagai manusia untuk memimpin bumi Allah ini, untuk mengatur bumi Allah ini. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memimpin, sehingga disebutlah kepemimpinan. Sehingga di dalam diri manusia memiliki cara dalam memimpin, memiliki karakter dalam memimpin, maka disebutlah kepemimpinan. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab. Setiap tanggung jawab harus akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hadis Nabi juga mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kami itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan minta pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana kepemimpinan dalam perspektif Islam itu. Pimpin kota Madinah, sehingga menciptakan kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera, menciptakan keamanan, menciptakan kedamaian di daerah tersebut. Oleh karena itu,
kita sebagai pemimpin harus memiliki kepemimpinan yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menghargai berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agama, bagiku adalah agamaku. Ketika Rasulullah memimpin semua kelompok umat yang di bawah naungan beliau jaga kecuali akidah, maka agama jalankan agamanya, dan agama Islam kita jalankan sebagai agama Islam. Dan Rasulullah mencontohkan bagaimana menjadi pemimpin itu. Setidaknya kita mencontohkan sifat yang 4 yang kita kenal. Yang pertama adalah sidik, yaitu berkata jujur, bersikap jujur, semua hal adalah jujur. Sehingga apapun yang kita lakukan akan dipercayai dengan apa yang akan diamanahkan. Yang kedua adalah amanah, dipercayai. Dipercayai setiap kita akan diberi tanggung jawab, diberikan amanah, maka amanah itu harus kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Yang ketiga yaitu fatanah, kita harus cerdas. Dalam sebagai pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan dalam beragama, kecerdasan dalam intelektual. Begitu juga seorang pemimpin harus memiliki sifat tabligh, menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, memberikan suatu hukum, maka tetapkan hukum itu sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan-aturan Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mencapai sebuah negara yang madani, negara yang memiliki kedamaian, kesejahteraan, dan menghargai satu sama lain. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita, jiwa kita sebagai pemimpin yang memiliki kepemimpinan sebagaimana yang telah dicontohi Rasulullah SAW. Mungkin hanya dapat saya sampaikan.